Bisa nggak diberi gambaran ke depan barangkali ada isu-isu penting dalam RPJM khusus untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat tadi paparan Pak Alfian soal optimisme, tapi Pak Alfian pesimis nggak dengan situasi birokrasi kita? Ya, Narasi soal perlindungan anak, narasi-narasi soal pemberdayaan perempuan dalam perspektif kebudayaan, dalam perspektif keacehan, itu kira-kira penting nggak dilakukan oleh pemerintah atau oleh birokrasi? kan pasti orang nanya nih, kok Mata tiba-tiba bicara soal isu ini. Nah, jadi Kenapa itu alasannya? Eits, subscribe dulu. Kita mau membahas banyak hal. Salah satunya adalah soal efektivitas kebijakan publik, terutama soal soal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan gender dan disabilitas serta inklusif sosial. Tentu ini kan isunya banyak sekali, ya. Dan Bang Alfian sebagai orang yang juga menjadi koordinator masyarakat transparansi Aceh tentu punya pengetahuan, punya kompetensi dan punya pengalaman bergerak dalam hal kebijakan publik. Soal misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data dari Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2019 hingga 2024 itu terdapat 5.020 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya Pak Alfian, itu berarti per tahun hampir 1.000 kasus. Ya. Dalam konteks itu, kira-kira apa hal yang kemudian menjadi yang mencolok, yang menjadi diskusi kita dari data itu? isu ini sebenarnya kalau dari lembaga Mata ya, itu memang sudah lama lebih melihat dari sisi penganggarannya. Oke. Nah, jadi 6 bulan yang lalu kita melihat bahwa hasil update di media juga sering diupdate angka kekerasan ya. Baik itu terhadap perempuan, terhadap anak dan juga disabilitas, itu kita lihat kurang peduli sektor ini. Jadi apalagi di level kabupaten kota. Nah, kita melihat bahwa ini menjadi aset sebenarnya. Jadi sumber daya perempuan, sumber daya anak dan juga disabilitas ini sebenarnya aset Aceh penting yang harus diberdayakan ke depan. Dan apalagi angkanya juga terus meningkat. Nah, ketika angka kekerasan meningkat, implikasi terhadap Aceh sebenarnya sangat besar. Terutama ketika orang luar melihat. Nah, kalau kita lihat sisi historis Aceh, dari sejarah Aceh sebenarnya soal kekerasan ini ya sangat rendah dibandingkan dulu. Malah hampir jarang kita temukan. Kalau sekarang kita cek di Google, tiap hari ada berita. Nah, udah itu pertama kita bangun resortnya. Jadi kita cari, termasuk kita buat konsultasi publik pada saat itu ada di Pantai Timur, Pantai Barat Selatan, termasuk di level provinsi. Jadi kita manai adalah background study. Jadi bahan yang hasil kita kumpulkannya, apa aspirasi dari perempuan, khususnya perempuan, disabilitas, termasuk disabilitas tuli juga kita libatkan itu kalau di level daerah. Dan kita ini juga koordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Aceh. Nah, terakhir kita sudah serahkan dokumen ini karena satu sisi kita lihat bahwa kemana diserahkan? Ada ke Bapeda, ya, ke Bapeda kita serahkan, kita diskusi ke Komisi 5 DPR, termasuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi pengetahuan, bahan dan aspirasi termasuk solusi kita sudah diskusikan. Karena ini nyambung dengan visi misi dan itu tertuang dalam RPJM. Nah, di ranual RPJM yang kemarin diserahkan Bapeda kepada DPRA itu masuk yang ini ya. Nah, sekarang kemarin kita baru saja membangun komitmen dengan teman-teman masyarakat sipil, dengan juga Bapeda hadir, Komisi 5 juga hadir, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan juga hadir,
bagaimana mengawal dan memasukkan gagasan-gagasan dan ide-ide baru dalam rencana aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan. Jadi inikah harus kita cari model ya, harus ada model dan saya juga alhamdulillah saya lihat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbuka soal ini dan ini juga berkesempatan kepada masyarakat juga untuk memberikan ide-ide karena tidak hanya bicara soal ketika sudah terjadi ditangani, tapi ini bagaimana lebih kepada pencegahan. Nah jadi kalau istilah kami bilang itu bagaimana mensinergiskan dengan dinas atau badan lain di level pemerintah Aceh. Apalagi ini masuk dalam visi misi gubernur. Ya, artinya kemudian Pak Alfian bahwa proses yang Pak Alfian lakukan bersama kawan-kawan itu melahirkan policy brief. Yang policy brief itu basisnya adalah partisipasi masyarakat, semacam kajian di beberapa kabupaten kota di Aceh. Kemudian policy brief itu telah diserahkan kepada para pihak, terutama pemerintah, ada Bapeda, ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam apakah tujuannya itu untuk memberi dampak? Ada datanya ngeri kali sini kan. Betul, nah, betul. apakah kajian ini itu dari perspektif penganggaran atau apa misalnya? Jadi yang pertama dari sisi perspektif penganggaran ya. Karena kalau kita hitung dari proses penganggaran rata-rata pada saat APBA Aceh itu 17,3 triliun, posisi 2% OSUS ya. Pada saat itu untuk dinas ini secara gelondongan besarnya itu rata-rata 0,19, 0,20%. Jadi provinsi. dari keseluruhan itu provinsi. Iya, untuk provinsi. Nah, kalau di daerah itu malah minim lagi kan. Nah, artinya makanya kita ingin memperkuat di level provinsi dulu dan ini akan menjadi dorongan untuk kabupaten kota. Nah, itu satu dari sisi penganggaran. Nah, yang kedua dari sisi bahwa bagaimana minimalisir terhadap lahirnya sebuah strategi atau grand design supaya untuk proses pencegahan terhadap kekerasan dan baik itu terhadap perempuan maupun anak ini. Nah, saya pikir ini sebenarnya yang paling penting ya. Jadi pencegahan ini. Jadi bagaimana bicara sinergisitas antar SKPA yang ini bahwa menjadi isu penting. Tidak hanya bahwa ini dilihat bagian dari tanggung jawab semata-mata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Yang perlu diingat bahwa bagi kami ketika kenapa isu ini misalnya publik menanyakan bahwa ini adalah kita melihat ini adalah sumber daya penting bagi Aceh untuk masa depan. Pertanyaan penting menurut kami Pak Alfian, kasus meningkat. Pertanyaannya anggaran yang dikelola untuk pencegahan supaya kasusnya tidak meningkat selama ini itu seimbang nggak? Maksudnya perspektif penganggaran dari mata itu lebih tinggi atau lebih rendah? Ya sangat rendah ya. Sangat rendah. Karena, makanya kasusnya tinggi. Ya dari keseluruhan misalnya 17,3 triliun APBA rata-rata dalam posisi 2% pada saat itu OSUS itu cuma 0,19%. Yang itu untuk khusus untuk dinas itu sudah semua di sana. Jadi itu kan sangat besar, sangat kecil ya dibandingkan dengan ya Aceh kan 23 kabupaten kota hari ini. Nah, artinya tidak semua, makanya dengan gagasan ya ada gagasan baru, ada ide baru, ini akan bagaimana mengimplementasikan di Renstra terhadap pagu yang harus di ininya. Dan kita melihat hari ini banyak pihak ya atau para pihak juga sepakat bahwa ini harus diperkuat dengan isu ini karena tidak hanya soal kita menjaga sumber daya Aceh ini saya pikir, tapi juga bicara soal bagaimana ketika angka ini akan terus meningkat, implikasi terhadap Aceh juga sangat besar ketika orang melihat ini. Jadi minimal ini bagaimana minimalisir ya tahun 2025 ini. Jadi istilahnya kalau misalnya selama ini tidak ada MPU misalnya PMPU Aceh tidak melakukan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga bisa melakukan sinergis dengan MPU, bisa dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan juga termasuk Dinas Kehutanan ataupun SDM. Jadi menyangkut soal wilayah-wilayah sumber daya alam yang itu
dampak yang paling buruk dirasakan adalah dari sektor perempuan dan anak sebenarnya. Jadi dari semua isu sebenarnya anak ini bisa di-cross-kan ke semua ya? Iya betul, itu bisa dikoneksikan. Makanya jadi tidak ada apa istilahnya, tidak ada alasan ataupun tidak hanya dibebankan kepada satu dinas. Karena ini kan pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama. Artinya kajian yang dilakukan oleh Mata dan kawan-kawan kemudian juga menjadi dukungan bagi RPJM. Ya. Pertanyaannya, apakah RPJM itu memang based on problem, kemudian hadirnya Bang Alfian dan kawan itu untuk memberi solusi, atau bagaimana? Ya, kalau selama ini kan pengalaman kita di masyarakat sipil, ketika isu tata kelola pemerintahan, ya kita tercatat ataupun tertulis di RPJM udah clear ya. Nah, tapi kali ini kita masuk pada Renstra. Jadi kita juga masuk kepada Renstra, yang Renstra ini menyangkut langsung secara dinas ya. Jadi logikanya RPJM, Renstra, program. Ya, jadi itu kalau di RPJM tertulis di RPJM belum tentu realisasi, tapi kalau di Renstra itu sudah potensi untuk dilaksanakan. Makanya ini kita kawal. Kemarin baru saja kita buat komitmen ini para pihak. Dan sebenarnya bukan hanya dinas ini, ada beberapa isu lain yang kita dorong tahun ini. Jadi ada juga di teman-teman masyarakat sipil juga ada perubahan pola untuk melakukan advokasi ini sehingga ini benar-benar terrealisasi. Jadi sekarang polanya adalah lebih dekat. Iya. Karena itu lebih efisien sebenarnya. Karena kalau polanya dari jauh meneropong, publik pun jadi bingung ya. Iya, betul. Jadi sekarang artinya dalam RPJM beberapa hal menyangkut dengan pencegahan kekerasan perempuan dan anak itu sudah mulai masuk. Iya. Itu dalam bagian apa? Jadi kalau ini kan langsung di isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ya. Jadi termasuk disabilitas. Nah, jadi karena ini masuk dalam visi misi, jadi lebih mudah. Oke. Ya, lebih mudah artinya tercatat dan itu terimplementasi di restoran nantinya. Bisa nggak diberi gambaran ke depan barangkali ada isu-isu penting dalam RPJM khusus untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, sebenarnya kan yang pertama adalah soal penganggaran ya. Karena ini kan ketika anggarannya minim, ya orang juga melihat bahwa ini menjadi indikator bahwa pemerintah nggak serius. Nah, yang kedua soal program-program. Oke, itu penting. Program-program yang artinya relevan tidak dengan, karena kan proses penanganan ini pasti beda-beda ya. Apalagi bicara soal karakter masyarakatnya. Artinya ya saya pikir dinas juga punya kajian itu. Misalnya antara Aceh Besar dengan Kabupaten Pidi, antara Aceh Besar dengan Aceh Barat misalnya. Nah, ini kan ada ada pola-pola penanganan yang khusus yang itu memang juga bagaimana proses tidak hanya melihat dengan pola-pola lama sosialisasi dianggap sudah efektif, ternyata tidak. Dan apalagi daerah-daerah pedalaman yang kalau data hari ini kan ini banyak yang tidak tersampaikan, tidak ketahuan. Tapi kita meyakini bahwa kalau yang tercatat misalnya 5.020 kasus sejak 6 tahun terakhir, ini kan pasti lebih. Nah, jadi setelah program, ya soal komitmen kita, itu yang paling penting ya, komitmen tidak hanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi komitmen di level pemerintahnya. Nah, kalau dari kita malah mencatat termasuk bagaimana kepala daerah di level gubernur misalnya dalam melakukan koordinasi rapat kerja dengan kepala daerah ya, biasanya 3 bulan sekali. Isu ini dimasukkan. Artinya menjadi isu yang dievaluasi, yang didiskusikan karena ini menjadi isu penting. Apalagi masuk dalam visi misi gubernur. Oke, Bang, ngopi lo, Bang. Alfian, kemudian selama ini kita tahu bahwa ini kan tujuannya kita terutama civil society melakukan advokasi lebih dekat ya.
Karena memang bukan hanya bicara anggaran, tapi juga bicara bagaimana birokrasi kita mengorkestrasi program-program untuk sesuai dengan konteksnya ya. Kadang-kadang ya sesuai dengan teks tapi tidak sesuai dengan konteks ya. Karena memang jadi program rutinitas tahun sebelumnya begitu, sekarang juga begitu padahal konteks sosial berubah. Nah, artinya kehadiran civil society juga menawarkan bentuk-bentuk program pencegahan atau bagaimana? Ya, salah satunya sebenarnya itu karena dalam background studi kita dan juga policy brief kita itu pencegahan menjadi ide pertama yang penting di ini ya. Nah, sekarang lagi kita diskusikan ke depan dalam beberapa hari ke depan ini juga ada pertemuan bicara soal ide, bicara soal gagasan dalam konteks pencegahan. Jadi kita tidak lagi menunggu ada kejadian baru turun. Tapi dari awal kita memang sudah memiliki aksi-aksi yang itu relevan dengan kondisi dan itu bisa dapat minimalisir terhadap potensi-potensi kekerasan tersebut. Oke, kalau bicara soal soal yang tadi Bang Alfian sebutkan pencegahan, maka unsur penting adalah masyarakat. Partisipasi masyarakat. Masyarakat yang tidak berpartisipasi, masyarakat yang hanya premen, masyarakat yang gak mau percaya terhadap pemerintah misalnya, maka kasus-kasusnya terus meningkat juga. Nah, bagaimana misalnya kemudian civil society dan pemerintah itu membangun kesadaran masyarakat, atau jangan-jangan menurut Bang Alfian hari ini bagaimana masyarakat menyikapi soal meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, soal kesadaran ini sebenarnya ada tempat-tempat yang memang lumayan tinggi, tapi juga ada tempat-tempat yang memang tidak peduli sama sekali. Yang ini mungkin juga menjadi catatan kita kemarin, ini kan perlu diidentifikasi. Artinya mungkin kalau daerah-daerah yang memang kesadarannya masih lemah, ya ini kan proses pencegahannya perlu diperkuat ya, perlu diperkuat di level masyarakat. Nah, makanya saya bilang bahwa penting ada kolaborasi misalnya, termasuk dengan tokoh-tokoh agama ya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk ya para akademisi, para pendidik yang di level kecamatan ataupun kampung yang di level desa-desa. Jadi tidak hanya lagi sendiri ya untuk melakukan proses ini, karena membangun kesadaran ini sebenarnya memang pekerjaan yang tidak pernah selesai. Tapi memperkuat kesadaran saya pikir menjadi sangat penting untuk sangat ini. Ya artinya bagaimana orang-orang di level masyarakat melihat perempuan, melihat anak-anak, melihat disabilitas ini menjadi aset penting bagi Aceh ke depan. Kemudian Bang, kita ini kan semua tahu bahwa kita ini negeri bersyariat. Ya. Negeri bersyariat, tapi kekerasan seksual terhadap anak dahsyat sekali. Pada sisi lain, kita kuat juga dengan kebudayaan kita. Ya. Jadi kalau bicara kebudayaan, kemudian bicara itulah modalitas masyarakat Aceh sebenarnya. Tapi pada sisi lain problem-problem terhadap perempuan dengan berbagai bentuknya, kemudian ada kearifan-kearifan lokal yang itu tidak kemudian digali lebih baik. Apakah itu menjadi peluang kemudian bagi civil society untuk kemudian mengikut sertakan lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga adat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Ya, makanya saya bilang tadi bahwa potensi-potensi ini bagaimana digali, ya kan? Jadi tidak hanya kalau dulu misalnya ya prosesnya sosialisasi di level kabupaten, dipanggil stakeholder, kepala desa, di camat ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tapi potensi-potensi tokoh-tokoh adat misalnya, yang itu memang, karena di level masyarakat kita kan ada orang yang ketika orang itu bilang, publik mendengar, itu masih ada di level kampung. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diidentifikasi, yang perlu dilibatkan. Jadi tidak dibatasin, ya, tidak dibatasin. Oke, kalau tokoh-tokoh adat, karena kan kayak saya bilang tadi, ada daerah-daerah, misalnya daerah
wilayah tengah misalnya, ini kan tokoh-tokoh adatnya masih kuat, Ya. ya kan? Udah itu di sebagian di wilayah barat selatan misalnya. Nah, ini penting dilibatkan untuk ini menjadi stakeholder, salah satu stakeholder penting yang kita minta untuk bagaimana bertanggung jawab secara moral untuk bisa memberi kesadaran ini. Ya. Tapi ini kan menjadi program-program yang memang yang harus komitmen, yang harus concern ya. Minimal kita melihat bahwa selama 5 tahun misalnya kepemimpinan kepala daerah sekarang, ini memang sektor ini memang secara kekerasan menurun dan juga kesadaran masyarakat juga lebih tinggi. Itu menjadi harapan kita sebenarnya. Dan itu ada di dalam RPJM dan visi misi. Iya, betul. Satu lagi juga lebih lebih penting juga Pak Alfian. Sekarang kalau kita lihat narasi-narasi soal perlindungan anak, narasi-narasi soal pemberdayaan perempuan dalam perspektif kebudayaan, dalam perspektif keacehan, itu kira-kira penting nggak dilakukan oleh pemerintah atau oleh birokrasi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat karena tujuannya kan untuk meningkatkan betul. gairah partisipasi masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi kearifan lokal Aceh sangat penting. Itu menjadi sebenarnya salah satu strategi ya. Salah satu strategi dan salah satu program yang perlu dilakukan. Makanya ketika ruang soal partisipasi dalam konteks memberikan masukan dan memberikan ide dalam restra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saya pikir ini menjadi langkah awal dan ini penting untuk kita berpartisipasi. Jadi saya pikir dengan banyak ide-ide ini menjadi tahun awal ya bagi dinas terutama dan juga bagi pemerintah bahwa sektor ini menjadi prioritas untuk dilakukan pencegahan, untuk dilakukan kesadaran dan juga bisa sinergis dengan para aktor-aktor ataupun para pihak di level kampung dan kecamatan di Aceh. Karena hari ini kita lihat bahwa level kampung dan kecamatan itu di Aceh ketika diajak itu soal partisipasinya kuat. Jadi apalagi di level tokoh-tokoh adat, para tokoh-tokoh agama dan juga para stakeholder di anak-anak muda termasuk misalnya perempuan, itu mereka punya antusias untuk ini. Artinya mengajak itu bagian dari kehormatan yang yang itu sifatnya dianggap itu adalah mereka adalah orang penting yang memang sudah diundang hari ini. Itu kalau kita lihat perhatikan secara psikologi ya. Jadi tidak hanya semata-mata bahwa uang ini penting ya, proses anggaran ini penting ya. Tapi tidak semata-mata bahwa ketika anggaran ini kecil, program ini nggak bisa jalan. Nah, tapi bagaimana membangun secara teknis sinergisitas tidak hanya di level pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi, tapi juga di level kampung kecamatan juga sinergisitas ini penting diandalkan. Artinya dengan kehadiran civil society menguatkan melahirkan beberapa program-program yang basisnya adalah pelibatan masyarakat, yang basisnya efektivitas penganggaran, itu Pak Alfian yakin bahwa penganggaran untuk pencegahan perempuan, perlindungan perempuan, dan perempuan dan perlindungan anak bisa meningkat. Ya, kalau tahun ini insya Allah ya kita yakin itu karena bahwa secara para pihak yang bertanggung jawab untuk sektor ini sudah tersosialisasikan, sudah kita diskusikan. Yang kedua, teman-teman masyarakat sipil juga komitmen untuk mengawal ini, tidak hanya mengawal soal gagasan dan ide, tapi juga mengawal bagaimana komitmen pemerintah terhadap proses penganggarannya. Pak Alfian, kemudian karena ini kan problem dasar ini ya, soal perempuan, anak, disabilitas, gender, ini menjadi problem dasar dalam sebuah daerah, sebuah negara juga. Tentu kalau memang hari ini civil society sudah mendorong terlibat dalam RPJM, kemudian bukan hanya RPJM tapi basisnya juga sampai dengan Resra, kan butuh sinergi ya. Tadi Pak Alfian sudah menyampaikan bagaimana peranan MPU juga, kemudian dinas terkait lainnya juga. Tapi pada sisi lain kan bicara sinergi kita butuh media juga, kemudian kita butuh akademisi juga. Dalam konteks itu bagaimana sebenarnya kita bersinergi untuk supaya betul-betul tahun depan itu tereduksi angka-angka ini.
Ya, makanya ruang untuk ini kan sangat dibuka ya. Kita berharap bahwa misalnya kampus terutama ya bisa mengambil peran ini. Jadi apakah kampus juga melakukan kajian di kampus ya? Kajian ini bisa diberikan masukan yang penting tidak hanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi kepada kepala daerah juga menjadi penting sehingga ini kan soal mindset juga. Karena mohon maaf misalnya kepala daerah kan perlu mindset ini bahwa sektor ini menjadi penting. Ya, kalau misalnya di level kesadaran yang yang kuat di level provinsi, ketika di level kabupaten kota tidak ada, saya pikir ini juga sangat sangat menjadi catatan penting. Makanya ya kampus saya pikir kan di Aceh sangat strategis, artinya di beberapa kabupaten kota malah sudah memiliki kampus. Nah, ini kan semacam ruang kosong kalau kita lihat dengan kondisi data-data kasus kekerasan meningkat, yang ini bisa diambil peran didiskusikan. Saya pikir tidak melihat misalnya dalam kondisi sekarang daerah ya kekurangan anggaran, tapi saya pikir dimulai dulu. Peluang anggaran itu pasti akan ada ketika teman-teman ataupun siapapun masyarakat sepakat bahwa perempuan, anak, dan juga disabilitas ini menjadi aset penting bagi Aceh ke depan. Beberapa kampus malah sudah ada pusat studi ya, gender betul. dan perempuan anak. Tapi saya kembali ke birokrasi. Kalau misalnya ini semua elemen bergerak, ya, civil society, kampus juga bergerak untuk melakukan sinergi. Pertanyaannya, apakah Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak itu siap? Ya, saya pikir dengan kondisi pengalaman mata selama 6 bulan ini melakukan koordinasi karena leading sektornya adalah dinas, saya pikir sangat terbuka dan sangat mudah kita komunikasi. Jadi karena kan kita bertemu dengan dengan pihak dinas ini kan tidak hanya sekedar bahwa ketika ada pertemuan formal, tapi ketika ada penting perlu didiskusikan, ya kita diskusikan. Begitu juga dalam spot data misalnya, itu juga sangat terbuka. Jadi apalagi yang saya sebutkan tadi bahwa kemarin kita baru saja bicara komitmen bagaimana menyusun Renstra bersama. Renstra bersama. Ya, jadi bagi mata tidak punya kepentingan apa-apa. Ya. Artinya tidak target bahwa untuk mengelola paket di sana, tapi bagaimana ide-ide ini bisa masuk. Ya. Jadi ketika ide-ide itu bisa masuk, posisi kita nanti akan mengawal saja terhadap realisasinya. Ya. Artinya kehadiran mata betul-betul based on research. Iya. Kemudian ini memperkaya program-program dinas terkait. Iya, betul. Kemudian kira-kira dengan sinergi tadi, dengan konsep sinergi tadi, bagaimana partisipasi para dinas-dinas lain? Misalnya MPU, apakah misalnya MPU pernah mengeluarkan fatwa soal perlindungan anak dan seterusnya? Ya, kalau dari pengalaman selama ini dilibatkan oleh dinas itu sering ya, tapi kayak saya bilang tadi bahwa ini ada formula baru yang harus kita diskusikan bersama. Jadi soal partisipasi ya, tapi kita harus bicara ada strategi baru, ada formula baru, ada ide-ide, ada gagasan yang baru. Artinya kita perlu sesuaikan dengan kondisi. Jadi misalnya ya, ada kabupaten cukup dengan sosialisasi, tapi ada kabupaten ini nggak cukup, tapi ada aksi-aksi yang memang levelnya harus konkret, harus sampai grassroots. Apalagi bicara soal kesadaran tadi, karena kita kan tidak mau misalnya ketika ada kasus kekerasan, ada kasus penganiayaan itu ditutup-tutupi, tapi ini harus diselesaikan karena baik dari kalau sisi hukum ya jelas terjadi pelanggaran ya. Tapi dari sisi agama juga dilarang aksi-aksi, apalagi menyangkut soal sudah terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual misalnya. Nah, tapi strategi ini sebenarnya yang perlu kita gagas kembali. Hasil kita evaluasi yang sudah ada. Dan saya lihat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbuka soal ini. Ini bagi kami ini melihat sebuah kesempatan dan peluang besar yang perlu yang perlu diambil. Saya membaca optimisme Bang Alfian dalam mau menggerakkan ini. Ya, kita dari awal memang optimis ya, karena
dari sejak pertama kita kan ada diskusi juga secara internal bahwa kan pasti orang nanya nih kok Mata tiba-tiba bicara soal isu ini. Nah, jadi kenapa itu alasannya? Yang pertama kita melihat bahwa soal penganggaran ini sebenarnya sudah sangat lama. Jadi kita juga sering koordinasi dengan teman-teman yang lembaga perempuan. Jadi mendorong anggaran. Nah, yang kedua bahwa dari sisi angka kekerasan ini yang paling tinggi. Ini sebenarnya sudah kalau kita itu bicara, yang terlihat saja ya. Ya, yang terlihat saja. Dan ini sebenarnya kan kalau kita bilang kalau orang luar pasti melihat Aceh kok kayak gini kan itu. Tapi dari satu sisi kita juga mengkaji lebih dalam bahwa ternyata bicara soal kesetaraan ya, perempuan dan anak ini memang dampak buruknya mereka banyak sekali mereka terima di Aceh. Tidak hanya soal sektor kesehatan tadi saya bilang, tapi juga sektor tambang, lingkungan hidup itu juga menjadi berdampak yang paling buruk terhadap mereka. Jadi, nah yang ketiga bahwa ini adalah aset masa depan Aceh ya, dan ini harus dilindungi dan harus dijaga. Saya pikir sama-sama yang memiliki kesadaran untuk menjaga ini. Apalagi misalnya pemerintah juga, kenapa misalnya pemerintah memprotekskan terhadap isu ini yang sebelum-sebelumnya belum pernah masuk. Saya pikir ini juga perlu disambut, ya perlu disambut dengan kondisi dan apa yang terjadi selama ini. Baik, saya mungkin sebelum menutup Bang Alfian, ngopi dulu kalau enggak. Dalam konteks sejarah perempuan Aceh kan sangat dihormati, punya kekuatan. Kemudian dalam konteks kebudayaan juga anak-anak itu sangat dihargai, sangat dilindungi. Kalau kita lihat misalnya bagaimana peranan kaum dalam memproteksi anak-anak tidak kemudian terlantar itu kan sangat kuat. Dan melihat tadi paparan Pak Alfian soal optimisme, tapi Pak Alfian pesimis nggak dengan situasi birokrasi kita? Ya, kalau kita lihat, ya. Tapi optimisnya kami hari ini karena ada ruang, ada teman-teman yang ingin bergabung dan ingin berpartisipasi. Tidak sendiri. Tidak sendiri. Ya, jadi kalau istilah saya, ya ini harus kita ambil peran ini, ruang ini. Nah, soal misalnya sukses nggak sukses, saya pikir nanti dulu. Ya. Tapi semangat teman-teman juga saya lihat komitmen soal ini. Nah, apalagi dengan birokrasi dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya, hari ini kita melihat sangat optimis. Nah, artinya ya dari review yang sudah mereka lakukan dengan kelemahan yang sudah pernah terjadi misalnya, tapi untuk memperbaiki ke depan itu lebih sangat terbuka. Baik, makasih Bang Alfian telah berbagi di ruang edukasi Sago TV, dan ini saya pikir menjadi kolaborasi penting untuk ke depan, terutama dalam memproteksi dan memberdayakan perempuan dan anak. Makasih Bang Alfian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.